Jalan serta Yesus. Kita jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, selamanya. Jalan Yesus, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Makasih teman-teman sekolah minggu. Teman-teman, hari ini kita akan menghafalkan ayat Alkitab Amsal 28 ayat 13b. Siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Baik teman-teman. Shalom semuanya. Sekarang kami mau menghafalkan ayat hafalan dari Amsal 28 ayat 13b. Tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Oke semuanya. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Dadah. Shalom semuanya. Hanya saya menggapai hafal minggu ini yang terambil dari Amsal 28 ayat 13b. Amsal 28 ayat 13b. Amsal 28 ayat 13b. Siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya? Siapa mengakuinya dan meninggalkannya? Siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Oke kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman semua, selamat hari Minggu, terus berkati. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya, biasa. Puji Tuhan. Ya, pada pagi hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan masih boleh memelihara kita. Kita boleh memasuki pada bulan Oktober ini. Dan pada pagi hari ini kakak mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Abang Ian pada tanggal 30 September kemarin. Dan juga buat Axel tanggal 2 Oktober kemarin. Selamat ulang tahun ya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, kakak akan pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan masih boleh bersama-sama dengan kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong kami dan Tuhan Yesus memberkati kami pada pagi hari ini. Dan kami juga bersyukur untuk Abang Ian dan juga Axel yang boleh berulang tahun. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan sudah menambahkan usia kepada mereka dan biarlah mereka juga boleh ditolong oleh Tuhan, hidup mengasihi Tuhan dan hidup mengandalkan Tuhan. Juga berkati kedua orang tuanya dan usaha dan pekerjaan. Terima kasih Bapa di surga, kami akan memulai sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya adik-adik, kakak mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan gerakan, dengan satu pujian, di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, karena kasih Yesus di hati.
kembali Aku Istimewa. Ya adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kakak persilakan kalian duduk kembali. Ya, kita akan mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Dalam sikap doa kita akan mengangkat satu pujian, Yesus baik-baik buat saya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa karena Engkau masih menjagai kami sampai hari ini. Sebentar Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini, agar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami semakin menjadi anak yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan memuliakan nama-Mu, percaya kepadamu, dan menjadi berkat buat orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Puji Tuhan, baik semuanya ya.
Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 46. Cerita kita hari ini berjudul Elia membuktikan siapa Allah yang benar. Kita baca bersama-sama 1 Raja-Raja 18 ayat 1 saja. 1, 2, 3. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Nah, adik-adik pernah kan mendengar nama Nabi Elia? Ya, Nabi Elia ini melayani di Israel pada zaman pemerintahan Raja Ahab. Raja Ahab adalah raja yang sangat jahat karena dia menyembah kepada dewa Baal. Ya, adik-adik tahu nggak dewa Baal itu apa? Dewa Baal itu adalah Allah yang tidak benar. Mereka menyembah patung, yaitu Allah yang tidak hidup. Nah, adik-adik, karena dosa besar ini, Allah marah kepada Israel sehingga Allah tidak menurunkan hujan. Oleh karena itu, semua daerah menjadi kekeringan dan semua rakyat merasa kelaparan. Bahkan raja pun juga merasakan kesusahan. Tetapi dia malah datang kepada dewa Baal. Dia berdoa memohon kepada dewa Baal untuk menurunkan hujan. Nah, oleh karena itu Tuhan tidak memberikan hujan karena Raja Ahab berdoa kepada Allah yang salah. Dan seluruh bangsa Israel juga mengikuti raja, berdoa kepada Allah yang salah. Nah, pada tahun yang ketiga, seperti ayat yang kita baca tadi, Allah hendak menunjukkan kasih-Nya untuk menolong Israel. Nah, kemudian kita akan mendengarkan kelanjutan cerita ini dari film yang akan kakak putar. Silakan menyaksikan. Sesudah beberapa lama, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Dalam tahun yang ketiga, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu." Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut, katanya, "Baiklah demikian." "Ya, baiklah demikian." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. "Ya Baal, jawablah kami!" Tidak ada yang menjawab. Mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu.
Maka mereka memanggil lebih keras sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada yang menjawab. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, Datanglah dekat kepadaku. lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub dan membuat suatu parit sekeliling mezbah. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh di atas kayu api itu. Ia berkata, Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Buatlah begitu untuk ketiga kalinya. dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Elia naik ke puncak gunung Karmel. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Nah, adik-adik, di cerita tadi, Elia berkata bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang bercabang hati. Nah, adik-adik, tahu nggak bercabang hati itu apa? Bangsa Israel ragu-ragu. Mereka percaya kepada Tuhan Allah, tapi mereka menyembah juga kepada dewa Baal. Nah, maka Tuhan menjadi marah. Dan ini yang Elia katakan sebagai bercabang hati. Nah, adik-adik, pernah nggak adik-adik juga merasakan ragu-ragu? Ketika adik-adik sakit, adik-adik berpikir, aku berdoa kepada Tuhan aja supaya sembuh, atau datang kepada dukun ya, kepada paranormal, orang-orang yang mempunyai kuasa gelap untuk bisa menyembuhkan. Wah, itu nggak benar ya, itu nggak boleh adik-adik. Atau misalkan adik-adik percaya kepada benda-benda yang membawa keberuntungan. Misalnya adik-adik selalu bawa pulpen keberuntungan. Wah, itu juga berarti adik-adik menaruh kepercayaan kepada benda. Itu tidak boleh. Itu namanya adik-adik bercabang hati. Karena adik-adik percaya kepada Allah, tapi adik-adik juga percaya kepada benda. Nah, Tuhan tidak suka yang seperti itu adik-adik. Tuhan mau kita percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, menyembah kepada Tuhan sungguh-sungguh, dan melakukan firman-Nya. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh? Oh, puji Tuhan, semuanya mau percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh ya. Iya. Nah, kalau adik-adik percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, adik-adik dapat memohon kepada Tuhan apapun yang adik-adik butuhkan. Karena Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Dan ketika adik-adik merasakan kebahagiaan, Tuhanlah juga yang patut kita muliakan, kita agungkan, bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah karena Tuhan, pemberian Tuhan, Tuhan yang menyediakan segalanya. Nah, adik-adik, melalui cerita ini kita belajar hanya mau
mengakui satu Allah saja, yaitu Tuhan Allah Yesus Kristus. Nah, dari cerita ini kita akan bersama-sama menghafalkan ayat hafalan dari Yesaya 45 ayat 5a. Kita baca bersama-sama. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Kita hafalkan bersama-sama ya. Yesaya 45 ayat 5a. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Kita ulang sekali lagi. Yesaya 45 ayat 5a. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Kita tutup firman Tuhan kita hari ini dan ibadah kita hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini. Ya Bapa, kami mau belajar hanya percaya kepada Engkau Tuhan, satu-satunya di dalam hidup kami. Dan hanya kepadamu Tuhan, kami memohon pertolongan kami. Dan hanya kepadamu Tuhan, kami menaikkan segala kemuliaan atas segala kebahagiaan yang boleh kami miliki. Ya Bapa, biarpun kami masih kecil, tapi kami mau mempunyai hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dalam hidup kami, sampai kami besar nanti. Dan biarlah orang-orang yang kami kasihi juga boleh turut percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, kegiatan kita minggu ini adalah membuat 12 batu mezbah yang digunakan oleh Nabi Elia untuk membakar korban bakaran. Nah, bahan serta alat yang kita butuhkan yang pertama adalah sebuah kertas, lalu alat mewarnai, boleh itu spidol, krayon, atau pensil warna, dan selanjutnya ada double tip atau lem kertas, penghapus, pensil, dan yang terakhir, gunting. Nah, selanjutnya tahap-tahap pembuatannya adalah pertama, kita ambil kertas kita, lalu kita lipat menjadi 2. Nah, setelah kita lipat, kita buka lipatannya dan ambil gunting kalian. Dengan menggunakan gunting, kita potong kertasnya menjadi 2. Nah, selanjutnya kedua kertas ini kita satukan menggunakan lem atau double tip supaya kita mempunyai kertas yang tebal dan kokoh. Nah, selanjutnya menggunakan alat mewarnai pilihan kalian mewarnai keempat sisi kertasnya dengan warna kesukaan kalian. Nah, seperti ini ya adik-adik. Nah, selanjutnya ambil pensil dan menghapus kalian. Saatnya kita menggambar ke-12 batunya. Nah, pertama kita membuat 2 batu yang panjang. Kedua batu ini saling berdempetan ya. Nah, selanjutnya kita buat 3 batu di bawahnya. Nah, jadi pola batunya ini 2, 3, 2, 3, 2. Jadi ada 12 batu.
Nah, selanjutnya di bagian atas batunya kita membuat pola api. Nah, di sini kalau ada garis yang salah, boleh adik-adik hapus, lalu gambar ulang ya. Nah, selanjutnya adik-adik ambil satu pensil warna, lalu kita menulis ayat hafalan kita minggu ini, yaitu Yesaya 45 ayat 5. Nah, dengan warna lainnya, kita menulis isi ayat hafalan kita minggu ini. Nah, dengan warna lainnya lagi, adik-adik menebalkan pola batu-batu yang sudah kita buat tadi. Nah, langkah terakhir, saatnya kita mewarnai apinya. Di sini kakak menggunakan krayon ya. Dan selesai. Nah, tugas kalian yang terakhir tentunya merapikan seluruh peralatan yang kita gunakan minggu ini. Dan jangan lupa ya adik-adik untuk berfoto dengan hasil karya kalian serta mengirimkannya ke nomor berikut ini. Oke, itu dia kegiatan kita minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!